dan berhasil menyingkirkan tentara Turki yang menyusup itu. Vlad melihat Mirena sudah tidak kuat lagi bertahan dan akhirnya Mirena pun jatuh. Vlad terkejut dengan kecemasan luar biasa. Ia mengejar Mirena yang terjatuh ke bawah. Dengan sekuat tenaga Vlad berusaha menggapai tubuh Mirena. Namun segala kekuatan yang didapat Vlad tidak mampu menyelamatkan istrinya. Sementara pembunuhan terhadap rakyat Vlad terjadi di mana-mana. Ternyata Mirena di saat-saat terakhir meminta Vlad agar dia menghisap darah. Vlad yang sangat mencintai Mirena tentu saja tidak mau. Namun Mirena meyakinkan bahwa ini demi putra mereka. Diingatkan akan anaknya, Vlad tidak menjadi ragu-ragu lagi. Dan hal yang mengerikan itu pun terjadi. Berawal dari penolakannya atas permintaan kerajaan Turki yang meminta 1000 anak-anak untuk dijadikan tentara, jadi pembunuh-pembunuh yang kejam. Yang membuat dia marah adalah putranya masuk dalam daftar di antara 1000 anak itu. Penolakan dari Pangeran Vlad itu berarti perang dengan kerajaan Turki. Oleh karena itu, Pangeran Vlad Dracula mendatangi sebuah gunung yang bernama Gunung Gigi Patah dengan tujuan untuk memohon kekuatan. Namun seperti diketahui, Gunung Gigi Patah terkenal sangat angker yang konon dihuni oleh monster jahat. Tidak ada seorang pun yang berani dengan sengaja mendatanginya. Dan ternyata kedatangan Pangeran Vlad sudah diketahui oleh si penghuni goa di Gunung Patah. Awalnya Pangeran Vlad tidak mengetahui keberadaan si penghuni goa itu karena suaranya seolah-olah datang dari segala arah. Karena Pangeran Vlad yang tidak takut, akhirnya monster penghuni goa itu pun muncul. Akhirnya demi keselamatan rakyat dan putranya, Pangeran Vlad membuat sebuah perjanjian dengan putra iblis penghuni Gunung Gigi Patah. Dalam perjanjian itu, Pangeran Vlad akan mendapatkan kekuatan dari putra iblis, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Dengan kekuatan itu pula Pangeran Vlad bisa mengalahkan kerajaan Turki yang besar. Namun untuk mendapatkan semua itu, Pangeran Vlad harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya harus diambil darahnya. Dan sebaliknya, Pangeran Vlad harus minum darah dari putra iblis itu. Disebutkan pula oleh putra iblis itu, setelah minum darahnya, Pangeran Vlad akan dihantui oleh perasaan haus akan darah manusia. Namun jika Pangeran Vlad bisa bertahan tidak minum darah manusia selama 3 hari, Pangeran Vlad akan menjadi manusia biasa lagi. Namun kalau Pangeran Vlad meminum darah manusia, maka selamanya dia akan menjadi manusia penghisap darah. Namun demi keselamatan putra dan rakyatnya, Pangeran Vlad akhirnya meminum darah putra iblis. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Pangeran Vlad sudah berada di sungai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak nyaman dengan cincin yang dipakainya. Ketika dia bangkit berdiri, tak sengaja tangannya berpegangan dengan batu. Tiba-tiba batu itu menjadi hancur. Ketika Pangeran Vlad melihat luka di tangannya, secara aneh luka itu pun sembuh. Pangeran Vlad benar-benar bingung. Pangeran Vlad merasa aneh dengan telinganya yang tiba-tiba menjadi berisik. Dia seolah-olah bisa mendengar gerak langkah serangga yang terkecil sekalipun. Suara binatang di hutan terdengar begitu jelas di telinganya. Dan tidak cuma itu saja, ketika matanya melihat ke arah pepohonan, dia melihat dengan jelas hewan-hewan yang ada di balik pohon itu. Meskipun hewan itu berada di tempat yang jauh, matanya sekarang bisa menembus benda yang ada di hadapannya. Ketika Pangeran Vlad melihat ke atas langit, awalnya dia melihat langit gelap, namun perlahan-lahan ia dapat menembus awan itu dan melihat bintang-bintang di langit dengan jelas. Ketika dia berlari, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi ratusan kelelawar. Ketika Pangeran Vlad sampai di kerajaannya, dia kaget. Kerajaannya telah diserang oleh kerajaan Turki. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, akhirnya Pangeran Vlad maju seorang diri ke medan perang. Dengan tanpa rasa takut dan percaya dengan kekuatan yang baru saja dia dapat di Gunung Gigi Patah, ia berlari menyongsong pasukan Turki yang berjumlah ribuan. Terjadilah benturan senjata antara satu orang pangeran melawan 1000 prajurit. Dengan penuh keberanian, Pangeran Vlad menghabisi lawan-lawannya. Ia menerjang siapapun yang ada di hadapannya. Pedangnya pun tak berhenti mengayun ke sana kemari mencari korbannya. Hingga di satu kesempatan, Pangeran Vlad benar-benar dikurung oleh prajurit-prajurit. Namun dia terus melawan. Akhirnya kepungan itu pun pecah dan korban pun berjatuhan dari pihak kerajaan Turki. Akhirnya saat-saat yang paling ditakutkan pun tiba, ketika rasa lapar dan keinginan yang mendesak untuk meminum darah manusia mulai menghinggapi Pangeran Vlad. Dia berusaha untuk menghindari, namun keinginan itu bertambah
sangat kuat. Ia pun menjauh dari teman-temannya dengan begitu rasa haus tidak terlalu dirasakannya. Namun bukannya hilang, malah keinginan itu semakin menjadi-jadi. Ketika perasaan itu sedang tinggi-tingginya, Pangeran Fled menyadari ada orang yang mengikutinya. Orang itu mengatakan bahwa ia tahu Pangeran Fled haus akan darah manusia dan orang itu bersedia melayaninya. Ia lalu melukai tangannya sendiri, otomatis darah pun mengucur. Lalu ia segera menampung darah itu. Tak lama dia memberikannya kepada Pangeran Fled. Pangeran Fled memandangi darah yang ada di tangan orang itu. Namun tak lama kemudian ia memukul gelas itu dan darah pun berceceran. Lalu Pangeran Fled mengusir orang itu. Sepeninggal orang itu, Pangeran Fled mendekati darah yang telah tertumpah. Hampir saja dia meraupnya, namun ia segera sadar. Kekalahan pada perang pertama membuat Turki menyiapkan pasukan yang sangat kuat untuk melibas Transilvania. Mereka mengerahkan 100.000 prajurit, sementara Pangeran Fled sedang berada di tengah anak buahnya. Mereka sedang bingung bagaimana menghadapi 100.000 pasukan. Dari tempat ketinggian, Pangeran Fled bisa melihat iring-iringan pasukan Turki. Ketika sedang melihat pasukan Turki, tiba-tiba melintas satu ekor kelelawar. Disusul teman-temannya, mereka menuju ke sebuah menara kerajaan Transilvania. Melihat hal itu, satu pikiran baik muncul di otak Pangeran Fled. Ketika Pangeran Fled berada di atas menara, ia melihat ternyata menara itu menjadi sarang kelelawar. Sementara di bawah melintas di atas pasukan Turki ribuan kelelawar, semuanya menuju ke menara. Dengan kekuatan yang didapat dari Gunung Gigi Patah, Pangeran Fled berhasil mengendalikan jutaan kelelawar yang saat itu semuanya berkumpul di atas menara. Tiba-tiba Pangeran Fled mengangkat tangannya ke atas, lalu tangan Pangeran Fled mengayun ke bawah. Ribuan kelelawar itu pun menyerang pasukan Turki. Pasukan Turki tampak tidak berdaya melawan ribuan kelelawar. Semuanya lari tak tentu arah, kocar-kacir tidak jelas. Tangan Pangeran Fled bergerak ke atas sambil meremas. Sekelompok kelelawar itu pun terbang ke atas. Kemudian tangan Pangeran Fled bergerak mengepal. Tiba-tiba tangan Pangeran Fled menghujam ke atas tanah. Ribuan kelelawar itu pun dengan kecepatan tinggi menghujam ke arah pasukan Turki. Akibatnya luar biasa. Pasukan Turki seolah-olah tanah kering yang terkena pukulan, langsung kocar-kacir. Sang pemimpin pasukan berusaha menenangkan prajuritnya, namun serangan kelelawar itu benar-benar ganas dan tanpa ampun. Melihat pimpinan pasukan Turki itu, Pangeran Fled tampak sangat marah dan segera turun ke bawah dengan merubah dirinya jadi kelelawar. Pangeran Fled dengan merubah dirinya menjadi kelelawar telah menyerang pemimpin pasukan itu tanpa ampun. Dan di saat kesempatan terakhir ia hendak melayangkan cengkraman terakhir, ia terkejut ketika ia melihat ternyata itu bukan Mehmet, pemimpin pasukan Turki. Dan pada saat itulah terdengar jeritan Mirena dari atas bukit. Dengan cepat ia lalu menuju ke menara di atas bukit, dan pemimpin pasukan ternyata menyamar sebagai pengawal biasa. Mirena yang sedang mencari-cari Fled di atas bukit tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan dua orang asing dengan pedang terhunus. Tanpa banyak cakap, salah satu dari orang itu memukul Mirena. Mirena terdorong ke belakang dan hampir jatuh ke bawah kalau tangannya tidak sempat memegang pinggiran lantai menara. Dan tanpa diduga-duga, yang satu orang langsung menyambar putra Fled. Mirena terkejut tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri dalam keadaan bahaya. Lantai yang menjadi pegangannya ternyata terkelupas, dan pada saat itu Fled datang dan berhasil menyingkirkan tentara Turki yang menyusup itu. Fled melihat Mirena sudah tidak kuat lagi bertahan dan akhirnya Mirena pun jatuh. Fled terkejut dengan kecemasan luar biasa. Ia mengejar Mirena yang terjatuh ke bawah. Dengan sekuat tenaga Fled berusaha menggapai tubuh Mirena, namun segala kekuatan yang didapat Fled tidak mampu menyelamatkan istrinya. Sementara pembunuhan terhadap rakyat Fled terjadi di mana-mana. Ternyata Mirena di saat-saat terakhir meminta Fled agar dia menghisap darah. Fled yang sangat mencintai Mirena tentu saja tidak mau. Namun Mirena meyakinkan bahwa ini demi putra mereka. Diingatkan akan anaknya, Fled tidak menjadi ragu-ragu lagi. Dan hal yang mengerikan itu pun terjadi. Awan hitam langsung menutupi matahari, sementara di Bukit Gigi Patah telah terjadi hal yang luar biasa. Biangnya Dracula itu berjalan di luar gua tanpa takut terkena sinar matahari. Dengan demikian, Fled telah mengikat janji dengan Dracula ini menjadi makhluk penghisap darah dan hidup abadi. Pembalasan Fled benar-benar mengerikan.
ia telah merubah sebagian pengikutnya menjadi vampir. Sementara pasukan Turki dengan ribuan pasukannya sedang menikmati kemenangannya, salah seorang pemimpin pasukan itu melihat matahari di sebelah timur tiba-tiba menjadi gelap. Bukan hanya gelap, tapi petir pun menyambar-nyambar. Di antara petir yang menyambar dan awan hitam yang bergulung, tampak sesosok hitam berjalan dengan santainya. Ternyata orang ini adalah Pangeran Vlad yang membawa dendam sebesar gunung kepada pasukan Turki. Dan tidak cukup sampai di situ, pengikut Pangeran Vlad yang telah berubah menjadi vampir telah menyerang pasukan Turki itu tanpa ampun. Pasukan Turki yang jumlahnya ribuan itu tidak sempat melawan karena para vampir ini gerakannya sangat cepat. Pangeran Vlad lalu menuju ke kemah pemimpin pasukan Turki. Ternyata Mehmet sangat cerdik. Itu Pangeran Vlad datang, ia telah menebar koin perak di sekitarnya. Seperti kita ketahui, Dracula takut akan perak. Namun perak-perak ini nampaknya tidak berpengaruh banyak untuk Pangeran Vlad. Pangeran Vlad dan Mehmet pun bertarung dengan sengit. Meskipun perak-perak ini tidak bisa membunuh Pangeran Vlad, namun perak-perak ini telah melemahkan kekuatan Pangeran Vlad. Dan ternyata di setiap sudut ruangan itu terdapat koin perak. Bahkan ketika Mehmet mengayunkan pedangnya ke arah kantung-kantung, koin pun berhamburan dari kantung-kantung itu. Pangeran Vlad semakin lemah ketika ia menerima beberapa pukulan. Tubuhnya tampak berasap. Mehmet lalu mematahkan sebuah kayu dan menghujamkan kayu itu ke dada Pangeran Vlad. Pangeran Vlad dengan sekuat tenaga menahan kayu itu, sementara tubuhnya semakin lemah. Pada saat itu terdengar panggilan anaknya. Seolah-olah mendapatkan kekuatan baru, Pangeran Vlad telah berubah lagi menjadi puluhan kelelawar dan akhirnya Mehmet pun meregang nyawa. Ketika Pangeran Vlad keluar, pertempuran telah selesai. Pangeran Vlad mengajak anaknya pergi dari situ. Ketika mereka berjalan, satu-satu pengikut mengikutinya. Makin lama makin banyak, dan salah satu pengikut yang merupakan sahabatnya mengatakan bahwa musuh kita adalah manusia, dan sekarang yang tertinggal adalah putramu. Itu harus dilenyapkan. Tentu saja Pangeran Vlad menolaknya, dan ketika sahabatnya memaksa, tombak di tangan Pangeran Vlad telah berpindah ke dada sahabatnya itu. Pada saat itulah Pangeran Vlad baru sadar bahwa pengikutnya ini akan menjadi kaum yang sangat berbahaya bagi manusia. Pada saat itulah datang seorang pendeta membawa salib dan ia meminta agar putra Vlad ikut dengannya. Dan lagi-lagi Vlad sadar satu-satunya tempat yang aman buat putranya adalah bersama pendeta itu. Maka dititipkanlah putranya ke pendeta itu. Setelah putranya pergi, ia pun mengembangkan tangannya. Saat itulah awan hitam yang menyungkupi alam perlahan-lahan terbuka, dan matahari pun perlahan menyembulkan sinarnya. Bersamaan dengan itu, maka pelan-pelan kulit para pengikut Pangeran Vlad pun terkelupas terkena sinar matahari. Begitu juga yang terjadi dengan Pangeran Vlad. Tubuhnya meleleh terkena sinar matahari, dan ia pun tertidur. Dan ia akan bangkit jika ada orang yang menghidupkannya kembali. Demikianlah alur cerita film Dracula Untold. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.